Oke, selamat sore para sedulur YouTube. Ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Oke, para sedulur, seperti biasa di sore hari ini saya ingin menyapa para sedulur-sedulur saya, sobat-sobat saya, teman-teman saya yang sudah subscribe dan join di kanal YouTube saya ini. Oke, teman-teman, seperti biasa di sore hari ini saya ingin ngajak teman-teman untuk ngobrol santai seputaran peta perpolitikan di negara kita menjelang Pilpres dan Pemilu 2024 nanti. Jadi teman-teman, tampaknya suhu politik di negara kita 1, 2, 3 hari belakangan ini mulai menghangat. Bahkan kalau menurut saya bukan cuma menghangat tapi memanas ya teman-teman. Karena memang untuk saat ini kita sudah mempunyai 3 pasangan capres dan cawapres. Jelas sekali sudah punya 3 kompetitor yang akan kemudian berkompetisi di Pilpres 2024 nanti. Tapi yang jelas salah satu daripada cawapres ya teman-teman tahu di sini masih menyimpan semacam pro dan kontra atau kontroversi ya. Seperti yang kita tahu, pasangan terakhir yang mendaftarkan diri ke KPU adalah pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Ini yang agak memang sampai sekarang menjadi pro dan kontra, bahwasanya adalah Gibran Rakabuming Raka sendiri adalah salah seorang kader partai PDI Perjuangan yang masih aktif ya. Sepertinya sampai dengan saat ini masih aktif, tapi kemudian juga malah bergabung gitu kan dengan kompetitor daripada pasangan yang memang sudah ditentukan oleh partai tempat beliau bernaung gitu kan. Nah, begitupun juga tampaknya juga diikuti oleh menantu dan putra Presiden Joko Widodo yang lain untuk melabuhkan dukungannya ke pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, yang memang dari awal udah tampak walaupun banyak bantahan. Projo, yaitu salah satu organisasi sayap daripada simpatisan fans Presiden Joko Widodo, yang memang juga mempunyai andil yang sangat besar dalam pemenangan Presiden Joko Widodo dalam 2 periode pemilu ya. Ini pertama kali memang sudah melabuhkan pilihannya, melabuhkan dukungannya kepada Prabowo Subianto, dan kemudian diperkuat dengan bergabungnya Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres daripada Prabowo Subianto. Di sisi lain juga salah satu putra Presiden Joko Widodo yaitu Kaisang Pangarep yang memang menjadi ketum PSI juga melabuhkan dukungannya kepada pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Dan juga seperti isu-isu yang beredar belakangan ini, salah satu menantu Presiden Jokowi yaitu Bobi Nasution juga melabuhkan dukungannya kabarnya ke pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Nah, ini udah komplit ya teman-teman. Sebenarnya sih sah-sah saja ya gitu kan. Walaupun beberapa ahli politik juga mengatakan walaupun itu sah-sah saja, tapi kan sepertinya ada semacam adab, etika, dan kesantunan dalam berpolitik ya. Karena memang ini kader partai lain gitu kan. Tapi walaupun begitu juga tampaknya sekarang pihak Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan juga tampaknya sepertinya merespon ini dengan berhati-hati ya. Hati-hati meresponnya, karena kalau kita lihat kan memang beberapa bulan yang lalu ini ada Mas Budiman Sujatmiko ya. Budiman Sujatmiko ini melakukan dukungan, memberikan dukungannya kepada Capres Prabowo Subianto. Beberapa saat setelah pernyataan beliau untuk mendukung Prabowo Subianto, beliau mendapatkan surat ataupun mendapatkan pemecatan daripada keanggotaan daripada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Nah, kalau kita lihat bahwasanya saat ini apa yang dilakukan daripada Gibran Rakabuming Raka ini jauh melampaui apa yang sudah dilakukan oleh Budiman Sujatmiko. Cuman memang perlakuannya agak berbeda ya. Kita nggak tahu, tapi kalau saya sendiri sih memang berhati-hati karena memang efek daripada Presiden Joko Widodo gitu kan. Efeknya karena memang saat ini sepertinya juga posisinya serba susah ya untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, karena memang nggak cuman kemudian dicalonkan sebagai cawapres, pergerakannya ke sini putra-putranya Presiden Joko Widodo ini tampaknya juga memang targetnya adalah simpatisan ataupun pendukung ya daripada Presiden Joko Widodo, yang memang punya andil besar ya dalam
dua pemilu. Yang jelas juga seharusnya ini kalau fans-fans ataupun simpatisan Presiden Joko Widodo itu sangat identik dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Artinya pemilih Presiden Joko Widodo dulu itu secara langsung juga adalah pemilih ataupun simpatisan daripada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Menilik belakangan ini teman-teman, Gibran Rakabuming Raka sendiri sepertinya memang berfokus menyatakan bahwasanya akan berusaha memenangkan ya kontestasinya, itu utamanya targetnya adalah daerah Jawa Tengah ya. Nah ini serba repot ya memang, karena memang Jawa Tengah ini adalah jantung urat nadinya daripada ataupun lumbung suara daripada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sekaligus juga capres dan cawapres yang memang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Sampai kalau kemudian Jawa Tengah ini memang disebutnya adalah lumbung kandang banteng teman-teman. Tapi yang jelas sekarang kan memang dari dalam situ memang kemudian muncul tokoh dari Jawa Tengah, yaitu Gibran Rakabuming Raka, yang sebetulnya juga kita masih belum tahu ya kepopularitas beliau, elektabilitas beliau kalau di seluruh wilayah Jawa Tengah. Kalau Solo ya gitu kan. Nah kalau seluruh wilayah Jawa Tengah, tapi memang patut dihormati karena memang keidentikan beliau itu dengan bapaknya ya, seorang Presiden Joko Widodo yang memang populer dan elektabilitasnya besar sekali di Jawa Tengah. Beliau 2 kali ya di pemilu menang besar ya di Provinsi Jawa Tengah, Presiden Joko Widodo. Tampaknya sekarang memang salah satunya memang pengambilan posisi Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapresnya Prabowo Subianto dari partai-partai yang mengusung koalisi Indonesia Maju, memang sepertinya salah satu targetnya adalah suara pendukung Presiden Jokowi ya. Yang jelas kompetisinya sekarang udah jelas banget, ini memang tampaknya di Jawa Tengah nih gitu kan. Serangannya ini di Jawa Tengah. Ini konsentrasinya pastinya pecah karena di sisi lain sebenarnya memang pasangan Ganjar Pranowo dan Profesor Mahfud MD ini memang berusaha mengimbangi pasangannya Anies Baswedan Gus Muhaimin Iskandar, yang memang kemudian fokusnya memang di Provinsi Jawa Timur ya, yang memang merupakan sarang ataupun markasnya, merupakan lumbungnya, merupakan akar rumput daripada para kaum Nahdiyin gitu kan. Yang juga Provinsi Jawa Timur ini kan memang salah satu provinsi yang memang terpadat di Indonesia. Bayangkan teman-teman, ketika penduduk Indonesia itu sekitar saat ini 295 juta ya, kurang lebih sekitaran itu gitu kan. Bayangkan 150 juta pemilih yang aktif nanti itu di Pulau Jawa teman-teman. Berdasarkan data-data kemarin itu yang punya 150 juta pemilih aktif gitu kan. Kalau hampir 290 juta itu kan memang mungkin ada yang anak-anak yang belum mencapai usia untuk milih ya gitu kan. Tapi pemilih aktif sendiri di Pulau Jawa itu adalah 150 juta. Berarti bukan mengecilkan pemilih dari provinsi-provinsi lain di luar Pulau Jawa gitu kan. Tapi memang battlefield-nya ini memang tempat medan laganya, medan perangnya memang yang utama Pulau Jawa gitu kan. Nggak menutup, bukan kemudian mengecilkan provinsi-provinsi lain, karena memang pemilihnya sendiri yang di Pulau Jawa itu pemilih aktifnya adalah 150 juta. Artinya yang memang bisa memenangkan pilpres ataupun pemilu di Pulau Jawa kemungkinan besar akan memenangkan secara keseluruhan gitu kan, pilpres ataupun pemilu secara keseluruhan. Nah saat ini memang kemudian kan memang dari pihak Ganjar Pranowo Profesor Mahfud MD ini agak kerepotan, karena memang targetnya sebenarnya secara alamiah pemilih tradisional mereka yang sangat besar adalah Jawa Tengah. Profesor Mahfud MD juga memang punya popularitas ataupun elektabilitas yang tinggi di seluruh Indonesia, tapi lebih utama adalah di Jawa Timur. Artinya sebenarnya kalau Profesor Mahfud MD dengan Ganjar Pranowo Profesor Mahfud MD ini menang dengan pengaruhnya Ganjar Pranowo menang di Jawa Tengah, Profesor Mahfud MD-nya kemudian menang di Jawa Timur, kemungkinan besar udah win semua ya secara nasional, saya yakin itu. Belum ditambah nanti kalau dari wilayah-wilayah yang tradisional pemilih daripada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, seperti mungkin seperti Sulawesi Tenggara, kemudian Pulau Bali, NTT segala macamnya.
Tapi yang jelas saat ini memang kondisinya membuat posisi Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar ini posisinya di atas angin gitu kan. Karena kemudian memang sepertinya kan ini seperti dua kapal di seberang yang memang akan menghadang pasangan Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar ini, justru mereka berbenturan ya, berbenturan. Ini benturannya juga tampaknya keras, walaupun memang sepertinya juga agak di luar jalan pikiran ya kita ya gitu kan, rasional kita, karena memang kemudian kalau kita lihat ini salah satu cawapres ini kan memang masih kader aktif dari suatu partai gitu kan, yang jelas juga partainya ini partai yang sebetulnya memang tegas, yang memang selalu tegas ya, memang semua anggota partainya ini yang harus tegak lurus dengan garis yang diambil partai ya gitu kan. Artinya seperti ketika PDI Perjuangan kemudian pernah menetapkan bahwasannya Ganjar Pranowo sebagai capres, yang kemudian ada salah satu kadernya yaitu Budiman Sujatmiko. Budiman Sujatmiko ini setahu saya adalah politikus ini ya, handal, politikus yang memang udah berpengalaman ya, senior gitu kan. Ini nggak lama langsung dapat PHK atau pemecatan ya, surat pemecatan gitu kan. Nah tapi kemudian kalau kita lihat kemudian tampak sekali perlakuannya berbeda. Ini agak berhati-hati sepertinya, karena Gibran Rakabuming Raka ini langkahnya ketika kemudian mau dicalonkan diri, datang ke Rapimnas Partai Golkar, kemudian memberikan dukungannya kepada Prabowo Subianto sekaligus jadi cawapres, ini sudah jauh sekali ya, beyond, melepati daripada apa yang sudah dilakukan oleh Budiman Sujatmiko. Kita nggak tahu apakah yang lagi sedang terjadi. Yang jelas pastinya juga ada pro dan kontra lah gitu kan yang sininya. Tapi memang tampaknya merespon juga berhati-hati gitu kan. Yang jelas kesananya memang kalau kemudian nggak dicermati, memang nggak berhati-hati, nggak dicermati oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, pastinya juga pergerakan daripada seperti partai PSI ini dengan Kaisang Pangarep yang memang sepertinya targetnya memang pergerakannya memang untuk mengambil suara ataupun meraup suara daripada suara para pemilih Presiden Joko Widodo, yang dulu memang utamanya memang nggak bisa dipisahkan antara pemilih Presiden Joko Widodo dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Seperti kan kita tahu ketika beberapa hari setelah Kaisang Pangarep menjadi ketum PSI juga langsung bergerak cepat melakukan silaturahmi politik, kunjungan ke tempat-tempat ataupun markas daripada relawan-relawan pada Presiden Joko Widodo, dan itu tampaknya sangat mudah ya. Karena kenapa? Karena memang beliau kan anaknya Presiden Joko Widodo gitu. Otomatis lah gitu kan. Kalau kita kemudian punya dukungan terhadap satu tokoh, nah ini anaknya gitu kan. Nggak bisa dinafikan itu. Begitupun juga nanti ketika Gibran Rakabuming Raka kemudian untuk akan berkampanye di daerah Jawa Tengah, ini kan lebih mudah ya, saya pikir seperti itu gitu kan. Dan ini pastinya akan sedikit banyak menimbulkan masalah pastinya, karena pastinya kalau nggak dicermati dengan baik-baik akan mengerus perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan juga bisa di pasangan Ganjar Pranowo Profesor Mahfud MD yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Karena memang kalau kita lihat kan memang PS ini juga profilnya sama ya dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Cuman bedanya sekarang Kaisang Pangarep ya, yang memang putra daripada Presiden Joko Widodo, yang memang bergerak cepat ya. Yang saya nggak ngerti ya, memang kemudian kok malah menyeberang, walaupun itu kemudian dibilang itu kebebasan berpolitik. Tapi ini memang seperti anomali ya, suatu kondisi yang nggak normal gitu kan. Yang jelas memang nggak bisa dinafikan, walaupun beberapa ahli pengamat politik bilang kan nggak bisa namanya elektabilitas ataupun popularitas diturunkan ke anaknya gitu kan. Kemudian dengan instan nggak bisa, tapi memang kalau kita lihat dari sejarah partai-partai politik di Indonesia juga nggak bisa kemudian disepelein gitu ya. Kemunculan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga dulu Partai Demokrat itu partai baru ya, kemudian bisa menang mutlak jadi partai besar pada masanya, pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Artinya memang seorang figur yang memang kemudian memang punya daya tarik yang kuat untuk masyarakat ataupun warga negara, tentunya bisa di Indonesia bisa cepat kemudian bisa mengubah kondisi partainya gitu kan. Partai
Demokrat partai kecil, partai baru kan dulu kan, dengan sosok Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam 2 periode udah jadi langsung dari partai besar ya, malah partai pemenang pemilu kalau nggak salah ya dulu ya di pemilu. Nah ini nggak menutup kemungkinan gitu kan untuk PSI ya, seperti yang memang PSI juga pasti sudah memperhitungkan itu dengan pengangkatan Kaisang Pangarep. Tapi kan memang kemudian ini memang targetnya kan memang pemilih Presiden Joko Widodo yang memang utamanya juga secara langsung adalah pemilih daripada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Artinya ini memang terpecah pastinya konsentrasi di sini, dan kita nggak tahu, tapi saya yakin Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah partai senior ya, partai yang memang udah melewati asam garamnya dunia perpolitikan Indonesia. Saya ngerti dulu ketika ada bentrok antara, saya waktu itu masih kuliah ya, ada bentrok di Jakarta antara Partai Demokrasi Indonesia PDI sahabat Suryadi, kemudian bentrok dengan PDIP Ibu Megawati itu kan, sampai kemudian banyak korban di situ kan. Artinya dulu ditekan oleh Orde Baru pun ini PDI ini udah melewati fase-fase masa-masa sulit ya. Walaupun kalau kita lihat sekarang juga, kalau menurut saya sendiri ini kritis ya, posisinya kritis, ini memang nggak bisa disepelein gitu kan. Tapi saya yakin Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini orang-orang di dalamnya juga orang-orang nggak sembarangan, senior, berpengalaman gitu kan. Pastinya bisa mencari jalan keluar, walaupun PR-nya agak berat. Kalau problem main caturnya agak berat, rumit gitu kan. Di sisi lain memang kemudian kalau saya kemudian ngefans sama pasangan Amin agak lega, karena ini kan betul-betul menguntungkan ya, memberikan apa ya, keuntungan yang sangat besar untuk pasangan Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar. Sementara yang di seberang mereka sepertinya berbenturan terus, ada gesekan, tampak sekali kalau kemudian di media sosial seperti apa gitu kan. Di sisi lain ini pasangannya ini silent, tapi kemudian konsolidasinya kuat, karena kalau kita lihat kemudian di beberapa kunjungan kerja partai politiknya yaitu pasangan Amin ini di beberapa tempat pun mendapat sambutan dan antusias masyarakat yang sangat luar biasa, seperti di Makassar, kemudian di Bandung, Sidoarjo, Malang. Ini nggak bisa kemudian juga disepelekan, tapi sekarang ya susah gitu kan, mau fokusnya terpecah ini kan. Yang jelas ini memang sangat ini ya, bahkan para pemilih netral pun saya pikir juga mulai berpikir ulang. Kemudian ada 2 partai di seberang ini sepertinya tampak sekali benturannya gitu kan. Mungkin responnya juga sebagian juga saya pikir juga responnya negatif nih. Sepertinya memang 2 partai itu sepertinya lagi benturan, walaupun di permukaan tuh tampaknya nyaman, tapi sebenarnya enggak, beda ya. Di bawah permukaannya sepertinya sudah mulai memanas gitu kan. Terlepas dari itu teman-teman, siapapun yang jadi nanti, siapapun yang menang nanti, kita doakan bahwasanya pemilu nanti, pilpres dan pemilu nanti berjalan dengan baik, adem ayem, nggak ada kekisruan, dan kita kemudian bisa mendapatkan presiden dan wakil presiden yang memang betul-betul mampu memberikan jalan keluar, memberikan solusi-solusi terhadap masalah-masalah yang memang pastinya akan menghadang bangsa Indonesia di 2024 ke sono. Karena memang dunia saat ini nggak lagi baik-baik aja, resesi ekonomi memang lagi melanda beberapa wilayah di dunia ini, dan kedepannya memang kita butuh seorang pemimpin yang betul-betul memang mampu memberikan solusi daripada tantangan-tantangan untuk bangsa Indonesia ke depannya. Oke, gitu teman-teman. Salam seduluran dari saya, Kung Wijanarko dari Yogyakarta ya.